Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali lagi bersama saya Dewi Yuniari dalam program Bisnis Bali News. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 kita mengetahui bersama bahwa ekonomi kita terdampak dan terpuruk. Kita ingin melihat lebih jauh sebuah restoran yang masih eksis di tengah pandemi. Saat ini saya tengah bersama dengan Kak Friska, owner dari Odet Restoran Patisserie Ubud. Halo Kak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Kak? Baik ya Kak. baik, Jadi ya. gimana di tengah pandemi ini, kita kurang lebih sejak Maret ya Kak? Iya, betul sekali. Mengalami dampak dari pandemi Iya. ini. Dan dari Odet Restoran ini Iya. masih buka dan masih eksis. Iya, Jadi, terima kasih ya, untungnya masih bisa. Sebelum jauh kita berbicara tentang Odet Restoran ini, sebenarnya Odet ini nama yang sangat unik. Itu terinspirasi Iya, dari betul apa Kak? sekali. Odet itu sebenarnya artinya adalah angsa. Jadi dulu waktu saya pertama kali pergi jalan-jalan, saya terus melihat angsa dan saya katakan kepada bapak saya ingin menggunakan kata angsa itu sebagai nama restoran saya. Dan kebetulan angsa adalah kendaraannya Dewi Saraswati dan itu juga ada hubungannya sedikit dengan French karena saya juga kan sekolahnya di Le Cordon Bleu Iya, London. iya. Jadi saya ingin mencampurkan mix antara French dan Indonesia dan Bali dan itu menjadi Odet. Odet, ya luar Iya. biasa. Jadi yang artinya angsa. Iya, dan katanya juga angsa itu bisa memilih makanan dalam lumpur, Iya. makanan yang bagus. Betul, betul. Nah ini kan ada kaitannya dengan restoran ini. Iya, betul. Ada kaitannya dengan restoran ini. Iya. Karena kan saya wanita. Betul. Odet itu yang putih dan baik, jadi Baik, yang memberikan vibrasi baik Iya, ya Kak. betul sekali, iya. Nah, kemudian di Odet Restoran ini ada menu apa aja sih Kak? Di sini kita menunya mainly adalah patisserie. Kita membuat made to order cake, canapes, dan juga bisa dine in. Itu international food. Kita juga menyediakan masakan Bali, masakan Indonesia, dan juga masakan Western. Ya. Jadi siapapun yang datang ke sini bisa mencoba segala jenis makanan. Comfort food. Iya, Iya. luar biasa. Jadi Odet ini berdiri sejak kapan Kak? Kita berdiri dari tahun 2017. 2017, Iya. tahun ini adalah tahun ketiga. Betul. Tahun ketiga. Saat kapan nih Pak, Kak, puncaknya dari Odet Restoran ini? Awal siapapun yang buka bisnis pasti susah ya, Iya, betul. apalagi saya tidak Merintis, punya ya, background, dan kita merintis. brand baru. Iya betul. Awal pertama kali kita buka, tahun pertama itu masih agak sepi. Agak sepi. Dan setelah kita coba terus, tidak pernah saya berpikir untuk putus asa. Kita terus coba, staff harus tetap melakukan yang terbaik. Quality is everything. Iya. Jadi setelah kita tugaskan itu kepada semua staff, customer datang. Bersama data. Iya, dan bagusnya di sini kan areal perumahan. Ya. Jadi tamu-tamu yang tinggal di daerah Mas dan juga lokal customer datang ke sini. Ya, dan ini tempatnya sangat nyaman Kak. Iya. Ya, benar ya. Dulu awalnya ini cuman setengah. Setengah. Iya. Kemudian Dan kita expand membuat guest house di belakang. oh, ada guest house Iya, juga. betul, ada guest Jadi house ada restoran, kemudian ada guest house. Betul. Dan guest house-nya ini sudah operasional sejak kapan? Sebenarnya harus operasional dari bulan April, cuman tahun ini? Iya, Baik. tapi karena pandemi ini masih agak susah, jadi Iya. kita ya pelan-pelan kita coba. Sudah ada beberapa tamu yang tinggal monthly, Iya. tapi ya kita masih ada mencoba. berapa kamar Kak? Yang kamar ada 8. Ada 8. Yang isi cuma 3. Isi 3. Iya, Ya. betul. Mungkin teman-teman nanti bisa langsung Iya. mampir ke Odet Restoran sekaligus ke guest house-nya. Iya, tolong mampir ya. Iya, jadi kemudian yang di highlight menu yang ada di Odet ini apa sih Kak? Yang biasanya banyak banget yang dicari best sellernya itu. Jujur ya, best seller kita itu cake-nya. Cake ya? Iya, karena saya sendiri yang buat juga. Oh, ya? Saya ikut Iya, iya. berpartisipasi di kitchen Iya, bersama dengan staff saya karena quality saya harus terus kontrol Betul. karena itu adalah kunci dari Betul. sebuah restoran. Ya, karena untuk mendatangkan customer yang loyal customer ya, itu perlu benar-benar kualitas yang Iya, bagus, betul. Jadi selama 3 tahun sejak buka sampai sekarang masih dipegang sendiri. Iya, saya masih involved di Iya. kitchen. Masih saya bikin, masih saya pegang. Resep Luar semua masih saya biasa. pegang. Iya. Iya. Nah, kemudian Kak, di tengah pandemi ini tentunya kena dampak juga. Terdampak juga Iya. karena segmennya juga selain lokal juga ada mancanegara, Iya, ada dan kita mancanegara. mengetahui juga mungkin ada beberapa tamu yang memang tinggal di sini ya Kak. Iya, benar sekali. Nah, itu gimana Kak di tengah pandemi seperti ini? Jujur saja pandemi ini memang benar-benar berdampak kepada seluruh kulineri Iya. yang ada di Ubud, hospitality yang ada di Ubud. Tapi kita harus tetap positif ya. Iya. Jumlah tamu yang datang memang berkurang. Cuman kuncinya satu, kita tetap berpikir positif, Iya. tetap kualitas dijaga, customer loyal pasti datang dan kita tetap berusaha yang terbaik. Berusaha, Iya. betul.
Selama pandemi ini sempat tutup, Kak? Kita sempat tutup 2 minggu 2 minggu. saat waktu nyepi. Ya, jadi kita tutup untuk karena saya mendekatkan komunikasi dengan staf semua. Saya ingin berbicara dengan semuanya bagaimana langkah selanjutnya harus kita lakukan. Dan untungnya staf saya itu sangat pengertian. Iya. Mereka bilang kepada saya, gimana kalau kita buka cuma 15 hari kerja, tetap buka, tapi 15 hari kerja. Iya. Jadi kita datang dengan solusi 15 hari kerja, membuat shift cuma 1 saja. Sebelumnya 2. Sebelumnya 2, dan mempersingkat waktu pembukaan opening dari jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Jam 9 sampai jam 6 sore. Iya. Artinya memang tidak ada tutup gitu ya, Kak? Tidak ada tutup. Ya, karena Kita harus memberikan jalan solusi terus. ya. Iya. Karena mengingat karyawan juga, Iya. kemudian customer juga. Nah, Kak, di tengah pandemi ini tentunya ada strategi-strategi yang dilakukan untuk tetap mendatangkan customer, kemudian Iya. agar tetap menu terjual gitu, Kak. Ada nggak strategi? Kita memfokuskan pada delivery, karena kan banyak tamu yang tinggal di daerah sini Iya. memang sudah kenal. Mereka bisa WhatsApp, order melalui dengan WhatsApp kita, dan kita akan delivery seputaran Denpasar. Untuk cake order bisa kita kirim ke daerah Denpasar juga, tapi itu ada fee charge. Ya. Jadi kita memang bilang kepada semua customer Instagram, kita menggunakan Instagram, berkomunikasi sosial media penting, dan itu salah satu cara kita tetap Betul. eksis. Iya. Ya. Jadi strategi-strategi online ya, Kak ya, Iya, yang online. lagi digencarkan. Betul. Jadi customer-customer yang sudah sebelumnya berlangganan ibaratnya ya Iya. kepada Odette Restoran ini bisa tetap menikmati meskipun di rumah aja, Iya. karena mungkin ada ketakutan untuk Pasti. pergi ke lokasi. Nah, Pasti. kemudian terkait protokol kesehatan gimana, Kak? Untuk protokol kesehatan Agar kami customer tetap aman gitu kan datang iya. ke sini. Kita mengikuti himbauan dari pemerintah Betul. tetap, dan kita juga mengikuti WHO safety guidelines. Kita menyiapkan sanitizer station di depan. Kita mengecek semua suhu badan, temperature staff kita yang bekerja. Kita menugaskan mereka menggunakan face shield, masker, Iya. dan juga glove untuk keamanan bersama. Betul. Dan juga saya bilang kepada mereka untuk melimit waktu mereka saat ada di luar tempat Iya. pekerjaan, agar mereka tetap bisa menjaga diri di luar Betul. pekerjaan dan juga di saat di Di sini. saat ini. Iya. Artinya semua customer yang akan hadir gitu, akan datang Iya. mengunjungi Odette Restoran ini sudah aman karena memang Iya. sudah menerapkan protokol kesehatan. Iya, betul. Nah, terkait karyawan ini, Kak, kan tidak sempat merumahkan artinya ya? Iya, kita tidak sempat merumahkan. Karena kita saat ini awal dimulai, kita langsung berkomunikasi dengan semuanya, mencari jalan yang terbaik untuk kita semua. Betul. Karena saya juga sedih kalau harus melihat staf saya pergi Betul. atau tidak bisa Bekerja. dan tidak bisa mendapatkan penghasilan. Jadi saya pikir ya sudahlah, kita tetap buka, tetap dapat gaji, tapi hanya 15 hari. Iya. Artinya operasional juga masih tercover, Kak, di tengah Masih pandemi? tercover. Masih ya? Masih. Karena kita kan juga produksi kue, kita juga ada supply beberapa kafe di Ubud. Iya. Jadi itu masih membantu. Iya. Ya. Kalau penurunannya ini signifikan tidak sih, Kak? Penurunannya Lumayan. ya lumayan signifikan. Iya. Iya. Kalau persentasenya kurang lebih? Ya sekitar turun 40%. 40%. Iya. Masih ya lumayan. Masih gitu kan. lumayan. Karena masih di luar juga masih banyak yang lebih besar gitu kan. Iya. Itu karena customer kami adalah yang tinggal Betul. di sekitar, dan kayak memang target audiens kami adalah local Lokal. customer, expat yang memang stay di Bali. Betul, ya, ya. Nah, selain tadi kan ada Odette Restoran ini yang apa namanya, ada berbagai menu, kemudian juga yang cake-nya juga yang apa yang banyak dicari oleh customer gitu kan. Kenyamanan apa lagi sih, Kak, yang diberikan di tempat ini sehingga karena saya merasa nyaman sekali di sini. Saya ingin berlama-lama di sini. Ya, untungnya tempat kami ini sangat lumayan luas ya. Iya, betul. Jadi ada areal garden, ada juga areal tempat yoga di atas itu. Oh, ada juga tempat Ya, yoga. ada tempat yoga juga, dan ada areal tempat main anak-anak. Dan itu free. Itu free. Jadi Oh, iya. semua yang datang ke sini makan di sini bisa menggunakan fasilitas yang ada di Odette. Dan bagusnya juga di sini kita selalu menyapa semua tamu kita dengan baik, karena kita menganggap mereka adalah teman, mereka adalah customer Dara Raja, dan kita harus selalu berkomunikasi dengan mereka, dan mereka juga bahagia karena seperti ada keluarga di Bali gitu loh. Jadi servis nomor 1, selalu senyum, selalu ramah dan positif. Ya. Iya, betul. Senyum, salam, sapa sopan. Iya, Ya, betul sekali. Itu diterapkan banget ya, Kak, Iya, di Odette Restoran harus, ini iya. dia, karena kalau kita memiliki bisnis gitu ya, servis itu kan penting karena Betul sekali. ketika orang mungkin banyak menu yang
sama-sama enak gitu, tapi ketika kita punya kelebihan di servis itu akan beri nilai plus. Iya, gitu betul kan. sekali. Nah selain itu Kak, ada nggak mungkin rencana di tengah pandemi seperti ini untuk lebih lagi agar terjual lebih banyak gitu, untuk mengetahui mungkin banyak yang masih belum tahu gitu? Jujur Usaha-usaha. saja tempat ini memang saya belum melakukan banyak advertising tentang tempat Oh, di ini. restoran. Jadi mungkin step-step selanjutnya nanti jika situasi agak membaik, kita akan mengundang beberapa blogger-blogger untuk Influencer. mereview ya, untuk marketing terutama. Tapi saat ini karena social distancing kita harus tetap ya, kita coba aja pelan-pelan pelan-pelan Ya, saja. ada rencana untuk ekspansi nggak sih Kak? Rencana ada, cuman karena situasi seperti ini kita tahan dulu. Tahan dulu. Iya. Artinya masih fokus di satu tempat, Di satu ini tempat dulu. dulu. Kemudian mungkin ada mau ditambah lagi Kak, yang di tempat ini yang mungkin ingin ditonjolkan lagi gitu, selain customer menikmati menu yang ada gitu. Apa yang ingin ditunjukkan lagi Kak? Yang ditonjolkan, jujur saja pengalaman pribadi saya. Betul. Kenapa? Karena kan saya wanita. Mm-mm. Jadi saya buka restoran ini dari benar-benar tidak ada background Iya, di betul. bidang cuisine ataupun pastry. Saya membuka ini karena saya memang harus melakukan sesuatu, dan bagi wanita itu skill base sangatlah Iya, penting. betul. Karena kita wanita harus bisa melakukan segala hal. Betul. Jika membuka restoran dan tidak memiliki background itu saya rasa agak sulit. Agak sulit. Apalagi di masa pandemi ini, karena saya memiliki background dan saya bisa memasak juga, saya bisa membantu staff saya dan bisa reduce cost yang ada. Betul. Seperti itu. Jadi Ya, bisa tercover ya Kak? bisa dengan bantuan tercover karena betul. kita juga membantu, Iya, jadi betul. sama-sama bekerja. Karena memang perempuan kan pada dasarnya multi peran gitu kan. Iya, harus. Tidak hanya di domestik Betul, saja harus, gitu. ya. Betul, Kita betul. tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah ya dengan siapa ini Kak? Dengan Siapapun. di siapapun. Betul, betul. Kita Iya. harus punya apa namanya, quality ya, quality Betul, sebagai perempuan. quality. Betul. Quality. Nah kemudian Kak, menjadi tantangan juga ketika masih eksis di tengah pandemi seperti ini. Ini kan sebuah apa ya, inspirasi juga bagi teman-teman yang lain yang punya bisnis kuliner gitu kan. Iya. Kita bisa sampaikan apa sih motivasinya untuk tetap buka gitu? Motivasi pertama saya adalah staff. Staff, Jujur ya? staff saya. Karena saya kan waktu hire mereka itu mereka sudah seperti keluarga dan family, dan saya ingin mereka tetap Ya. kita bisa membantu mereka. Yang terpenting mereka bisa makan, mereka masih mendapatkan penghasilan, dan mereka masih bisa membuat keluarga mereka bahagia. Itu yang membuat saya kenapa ingin tetap buka, Tetap buka. dan tetap harus bisa, Harus bagaimanapun itu. Harus tetap bisa buka. Baik. Iya. Mungkin bisa disampaikan juga Kak ke teman-teman yang apa namanya, punya bisnis kuliner juga gitu ya Iya. kan, karena mereka mungkin banyak yang down ya ketika Iya. tidak ada customer datang, memikirkan biaya operasional dan sebagainya. Jujur saja itu kalau mau dipikir terus Iya. pusing ya. Terus ya. Jangan dipikirin, tetap kita berusaha yang terbaik, stay positif, semua pasti akan ada jawabannya, semua pasti akan datang dan kembali normal. Saya harap pemerintah juga bisa tetap terbuka akan kasus ini, Betul. bisa tetap menyampaikan kepada kita berapa jumlah kasus yang ada sebenarnya. sehingga semua masyarakat bisa terbukalah matanya, tahu bagaimana keseriusan kasus ini. Sehingga kalau misalnya pemerintah bisa dan masyarakat bisa saling membantu, itu saya yakin pariwisata di Bali akan kembali pulih, trust dari kepercayaan dari turis asing akan untuk datang kembali akan kembali juga. Jadi ini sebenarnya semua pihak harus bekerja sama Nah, untuk betul. membangun. Bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya masyarakat, tapi kita semua. Semuanya Iya, harus bersinergi untuk Bersinergi menyelesaikan, untuk melewati pandemi ini ya Kak. Betul sekali. Nah, kita tahu sendiri di Bali sendiri kan yang paling menonjol adalah pariwisatanya. Betul. Apa sih Kak yang bisa kita lakukan di tengah pandemi seperti ini Kak? Jujur saja, satu, tetap menjaga kebersihan. Setiap orang harus menjaga kebersihan. Pemerintah harus terus menggalang program-program untuk untuk mengingatkan pada masyarakat betapa gentingnya Betul. situasi ini. Dan saya yakin jika kita semua percaya, kita semua menjaga diri, pariwisata akan kembali pelan-pelan pulih, dan kepercayaan orang asing akan datang ke sini bisa, dan airport bisa terbuka lagi. Jangan dianggap Saya yakin. enteng gitu ya Kak? Iya, Betul. jangan dianggap enteng, karena ini sebenarnya bukan, banyak orang yang berpikir ini bukan virus, ini hanya virus main-mainan atau bagaimana, tapi bagi saya ini kita harus Tangan benar-benar serius. tangan dengan serius. Kita Baik. harus benar-benar menjaga diri kita dan Menjaga keluarga kita terutama. Baik Kak Iya. Priska, terima kasih banyak Iya, terima kasih. Sukses untuk Odet restorannya, semoga Iya, tetap terima eksis. kasih, ya.
Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami dengan Kak Rizka, owner dari Odet Restoran di Ubud, yang salah satu restoran yang masih eksis dan masih buka di tengah pandemi COVID-19. Baik pemirsa, saya Dewi Yuneri, sampai berjumpa kembali di Bisnis Bali News berikutnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Thank you Kak. Aduh, keren banget. ada deg-deg ser.